Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mendengarkan Nats Khotbah untuk hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, yang tertulis dalam Kejadian 28, ayat 10 sampai dengan ayat 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin pernah mendengarkan kesaksian para tokoh-tokoh Alkitab ataupun tokoh-tokoh gereja tentang pengalaman yang pernah mereka alami, sebuah peristiwa yang merubah perjalanan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman yang mendorong seseorang itu dari seseorang yang mungkin biasa-biasa atau bahkan sangat jauh dalam hubungannya dengan Tuhan, berubah menjadi seseorang yang memiliki komitmen yang sungguh untuk mendekatkan diri dan membaktikan hidupnya bagi Tuhan. Misalnya Saulus yang dahulu adalah seorang yang malah menghalangi pertumbuhan kekristenan di tengah-tengah dunia ini, tapi kemudian berbalik menjadi seorang rasul yang sangat militan ketika dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Kristus dalam perjalanan ketika dia akan menganiaya orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Martin Luther membuat komitmen akan membaktikan hidupnya bagi Tuhan ketika dalam sebuah perjalanan dia terjebak dalam badai besar yang disertai dengan petir dan guntur. Nommensen yang digelari Rasul orang Batak mengucapkan janji iman akan mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang percaya ketika dia memohon kesembuhan kepada Tuhan
karena kakinya yang akan diamputasi karena mengalami sebuah kecelakaan. Hal yang sama dialami oleh Yakub dalam nas khotbah ini. Yakub mengucapkan nazar akan menjadikan Tuhan menjadi Allahnya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya, dalam perjalanan ketika dia berupaya menyelamatkan diri dari kejaran abangnya sendiri, serta menuruti perintah orang tuanya untuk mencari pasangan hidup yang berkenan di hati orang tuanya. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita pernah mengalami pengalaman hidup yang mendorong kita untuk semakin mengenal Tuhan dan membuat komitmen agar semakin sungguh-sungguh dalam hubungan kita dengan Tuhan? Salah satu titik lemah iman kita sebagai orang Kristen adalah umumnya kita menjadi orang Kristen karena kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Satu hal yang mau kita lihat dari berbagai pengalaman yang sudah dialami oleh para pendahulu kita, ternyata lahir dan bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang sudah Kristen atau sudah mengenal Tuhan belum tentu akan menjamin atau membuat kita menjadi benar-benar dekat dengan Tuhan. Kita mungkin pernah mendengarkan kisah daripada Karl Marx. Sebenarnya dia memiliki ayah dan ibu yang berasal dari keluarga rabi atau guru agama Yahudi. Tetapi pada akhirnya dia menjadi orang yang digelari bapak komunis. Artinya apa yang diimani oleh kakeknya dan apa yang diimani oleh orang tuanya belum tentu akan menurun kepada dirinya sendiri. Kita mungkin juga pernah mendengarkan nama Franklin Graham. Ia adalah putra sulung dari Billy Graham, seorang pendeta dan pengkhotbah yang sangat karismatis dari Amerika. Tetapi sebelum dia mengalami pengalaman khusus yang merubah hidupnya, sebelumnya dia adalah seorang pemuda berandalan yang hidup di dalam kegelapan. Itu berarti memiliki keluarga yang percaya kepada Tuhan saja tidak cukup. Tapi setiap orang perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perlu mengalami sebuah pengalaman yang mendorong seseorang itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti Yakub, walaupun dia berasal dari keluarga yang percaya, tapi peristiwa yang terjadi di Betel lah yang menjadi titik awal hubungan dirinya dengan Tuhan, sehingga ia sungguh-sungguh berupaya untuk semakin mengenal nama Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 janji yang disampaikan Tuhan kepada Yakub dalam nas khotbah ini. Janji pertama adalah janji pemberian tanah. Kemudian janji yang kedua, janji keturunan yang diberkati oleh Tuhan, serta jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Janji yang ketiga adalah janji penyertaan Tuhan. Kemanapun Yakub pergi, Tuhan berjanji akan menyertai dia. Semua janji itu, walaupun harus menunggu, pada akhirnya digenapi oleh Tuhan. Tanah Kanaan di kemudian hari menjadi tempat Tuhan membina keturunan Yakub menjadi umat pilihan Tuhan. Yakub juga pada akhirnya kembali dengan selamat dari tempat perantauannya, yaitu dari padang Haran. Bahkan ketika akhirnya ia harus merantau demi menyelamatkan diri dan keluarganya ke Mesir, dan keturunannya sempat dijadikan menjadi budak di negeri tersebut, pada akhirnya penyertaan Tuhan tetap melindungi mereka sehingga keturunannya bisa kembali dengan selamat ke tanah Kanaan dan menjadi sebuah bangsa yang besar. Janji Tuhan sungguh-sungguh layak untuk kita andalkan. Oleh karena itu, hiduplah dengan mengandalkan kebenaran janji itu. Amin.